balik lagi bareng aku Wulan tentunya dan kita masih di Bingkai Karya. Kali ini aku juga masih akan ngobrol-ngobrol ya seputar musik pastinya. Dan aku juga udah bersama dengan salah satu penyanyi. Kali ini penyanyinya dari Aceh. Ada Sofwan Idris. Halo Sofwan. Halo. Biasa ya pertanyaan basa-basi dulu lah. Gimana Ya, kabarnya? Sehat ya? alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. BTW berarti ini kamu di Aceh ya atau di Jakarta? Aku di Jakarta, Oh, udah di Jakarta. tapi lusa pulang. Tanggal Hmm. 28 balik buat Lebaran Idul Adha dulu. Oh, oke. Oh, berarti meskipun kamu dari Aceh, kamu lebih banyak aktivitas tuh di Jakarta. Belakangan ini ya, soalnya per 2016 sampai sekarang itu aku kan 2016 aku kuliah di Jakarta. Oke. Mm-mm. Di Jakarta terus sampai sekarang aku lagi lanjut kuliah juga dan ada beberapa kegiatan lah di sini. Nah, oke. Nanti kita akan spill-spill dikit ya kesibukan dari Sofwan. Dan aku juga mau ngucapin congratulations, Sofwan, buat Thank single you. kamu Terkadang Kita Lupa. Aduh, ini sebenarnya buat orang-orang yang dengerin lagu ini tuh kayak apa ya, ditampar gitu loh, diingetin gitu. Nanti kita akan bahas deh ke sana. Tapi sebelumnya ini sebenarnya juga Sofwan itu tadi juga sempat di-spill ya di awal kalau Sofwan itu nggak cuman di sini nyanyi aja, banyak kegiatan-kegiatan lain yang juga menghiasi hari-harinya Sofwan. Termasuk kamu juga main bola nggak sih? Benar, benar banget. Itu emang Untuk kayak hobi rutinitas tiap hari gitu ya, apa gimana? Iya, jadi seminggu ya bisa 3-4 kali lah gitu. Untuk jaga kesehatan dan kewarasan juga sih. Iya iya, setuju karena banyak orang yang pada akhirnya memilih kan udah waduh udah capek banget sama kegiatan kerjaan itu olahraga itu katanya bisa buat refreshing juga ya Sofan. Nah, iya, stress relief juga lah. Iya sih kan apa secara nggak langsung ketemu banyak teman jadinya happy lagi gitu nggak sih? Benar, benar banget. Nah, Tapi kamu emang kalau olahraga berarti olahraga bola aja ya, sepak bola atau mungkin lainnya juga nge-gym gitu nggak kamu? workout aku sempat aktif nge-gym, cuman sempat off karena banyak kardio kan, main main bola kardio, jadi keseringan kardio nggak bagus juga, keseringan gym, jadi mungkin aku Hmm. akan start lagi nge-gym mungkin minggu depan, 2 minggu lagi gitu. Oh, oke 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 oke. Iya, dan aduh aku ngelihat itu yang kamu lagi di sawah, kamu lagi bertani itu kamu apakah kesibukanmu juga sebagai petani milenial atau gimana Enggak. Kebetulan waktu itu 2020 kalau aku nggak ya? salah itu, Heeh. aku sempat buka pabrik kopi. Oh, Jadi oke ya. Mhm. buka pabriknya waktu aku di Aceh itu di salah satu pedalaman gitulah, karena kan asapnya Mhm. parah kan, jadi harus masuk ke dalam pedalaman. Dekat situ ada sawah-sawah dan makin lama aku di Oh, situ kan oke. makin kenal kan sama orang sekitar. Terus aku Mhm. bilangin, pengen deh cobain gitu. Terus mereka juga seneng gitu ganggu-gangguin kan. Pak, ayo Iya coba iya. Pak," katanya gitu segala macam. Udah aku cobain. Oh, oke oke oke. Kamu juga ini kan ya, apa, kamu suka meracik kopi gitu, ada kedai gitu atau gimana sih itu, Iya benar. Sofwan? Aku kebetulan ada bisnis juga di bidang coffee shop. Itu di Aceh atau di Di Jakarta? Aceh. Di Aceh. Wah, oke oke. Wah, ini yang jadi pertanyaan nih orang-orang kamu juga kalau kuliah udah selesai ya, tapi di sini lanjut lagi atau Lagi gimana? lanjut lagi. Iya. Lanjut lagi nih kuliahnya, nyanyi juga dan sekarang pasti lagi sibuk promo-promo. Belum lagi sama usaha kamu. Nah itu gimana cara membagi soft one A, B, C, D itu? Aku kalau untuk time management so far emang bikin priority scale sih. Jadi Oke. nentuin dulu prioritas-prioritas yang mau didahuluin, terutama kalau aku pribadi itu lebih ke kuliah dulu, karena Oke, itu kan pendidikan timetable-nya ya? udah dari sana. Mhm Bisa mhm. ngatur dari pihak kampusnya, udah nentuin jadwalnya kayak gimana segala macam. Jadi mau nggak mau kita yang harus ngikut gitu. Iya. Setelah itu baru dibarengin dengan kerjaanku, Mhm. akhir baru dari musik, karena musik kan bisa sembari sih di Iya. sela-sela pun, kecuali di saat aku pengen produksi nanti baru butuh ada satu waktu yang uh, oh ini untuk produksi, untuk rekaman, baru aku sisihin gitu. Oke oke oke. Balik lagi
sebenarnya orang-orang di luar sana termasuk Sofwan itu yang multitasking itu karena manajemen waktunya udah baik ya. Berarti kamu emang dari dulu emang gitu ya multitasking ya, Sofwan? Lumayan, bisa dibilang kayak gitu sih. Ada beberapa kegiatan dalam satu waktu ya. Mm-mm. Oke, kamu juga ini kan, aku ngeliat itu yang apa yang collab jauh itu loh ya sama ada Mawar Reva, Indomusikgram itu aku lihat, wah dia ini masih sempet ya buat bikin-bikin gitu-gitu juga Itu gitu waktu loh. waktu COVID, jadi banyak Oh itu, banyak waktunya. Itu waktu COVID 2020. Jadi Oke ada oke. ya kesempatan-kesempatan kayak gitu, ikut-ikut aja lah gitu. Oke. Nah ini sebelum kita ke terkadang kita lupa, jadi kalau perjalanan karir musik kamu kan kamu mengawalinya itu SD ke SMP ya, lihat abang-abangan kelas gitu ngeband, akhirnya Benar, ikutan gitu. Gimana benar. tuh perjalanan awal-awal banget nih kamu benar-benar terjun ke musik sampai sekarang ini? Jadi waktu itu ya benar kayak cerita itu, jadi ngeliat abang-abangan kayaknya keren dan segala macam. Tapi Oke. memang kebetulan aku nggak terlahir dari keluarga yang bermusik, bahkan Oke. suka musik aja enggak. Jadi memang faktor lingkungan sih dan teman-temanku Oke. ngelihat ngebentuk band. Cuman seiring berjalannya waktu udah ada ikut beberapa event, itu sekitar kelas 2 SMP, itu aku naik ngejabat di OSIS kebetulan. Oke. Mhm. Ngejabat di OSIS jadi rada sibuk dan band mau nggak mau harus bubar. Sebenarnya aku aja Waduh. sih yang cabut, akunya aja yang cabut. Oh, oke oke oke. Mereka masih lanjut. Nah, karena aku udah lumayan padat lah waktu itu. Mm. Dari situ waktu mau masuk SMA baru pertama, tapi aku masih ngeband tapi nggak yang terikat ya. Mm, Nah, mm, setelah itu aku masih ngeband sama mereka juga atau sama orang lain tapi nggak yang terikat. Terus mm. SMA baru benar-benar aku mulai mengawali solo karir di Oke. SMA. Terus baru setelah kuliah 2016 aku mulai lebih fokus lah, mulai Mm. lebih gampang mengeksplor musik selama aku di Jakarta karena aku dari Aceh, kuliahnya di Jakarta, dan 2019 untuk pertama kali aku ngeluarin single pertama. Oh ya, yang takkan ada lagi tuh ya. Benar. Gitu. Oh, oke oke oke. Berarti kalau dari orang tua gitu atau keluarga gitu ada nggak yang apa ya? Biasanya kan kayak dicekokin musik dari kecil sampai akhirnya ngikut gitu. Kalau kamu emang karena kamu ngelihat dari sekitar kamu lingkungan sekolah kamu gitu ya? Iya benar. Kalau keluarga emang nggak ada sampai sampai Mm-mm. apa itu buyut-buyut nggak ada yang main musik gitu. Sama ya. Benar. Oke oke, gokil gokil. Iya. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri kan benar-benar di sini bahkan kamu pendidikan itu benar-benar nomor satu ya. Di lain kamu tidak mengesampingkan juga kesukaan kamu dalam musik gitu loh. Dan kalau dari kamu sendiri challenge-nya itu justru di bagian mana sih caranya imbangin dua hal ini dalam hidup kamu? ah Kadang ada waktu-waktu yang mungkin ini sih. Jadi di level kuliah yang ini menurutku makin banyak dituntut untuk lebih kritis kali ya. Oke. Jadi eh, waktu-waktu sesempit waktu apapun Mm. pasti otakku akan lebih prefer ke sana dulu gitu. Oke. Jadi Ya. makanya aku lumayan mengalami penurunan produktivitas dari segi musik sih beberapa tahun ini. Kayak biasa aku dalam satu tahun bisa nulis 3, 4, 5 lagu bahkan gitu. Mm. Mm. Bahkan kadang ada yang satu bulan satu lagu atau dua lagu. Nah kalau sekarang udah berkurang. Jadi kalau ditanya struggle-nya mungkin stok-stok laguku nggak sebanyak dulu sih. Mm-mm, mm-mm. Oh, oke oke oke. Nah, ini kan di sini kamu juga nulis lagu ya. Termasuk lagu baru kamu, Sofwan, yang terkadang kita lupa ini juga bikinan kamu kan ya? Benar, aku alhamdulillah 4 singleku yang udah rilis itu aku yang nulis semuanya. Oh, oke oke oke. Nah, ini kalau dilihat dari single kamu kan dulu kan yang debut single itu kan 2019 takkan ada lagi. Terus lanjutnya itu 2021 ya. Yang dulu aku sama terus ini tahun depannya lagi nih 2022-nya itu ini ada Mengapa Kembali sampai akhirnya tahun ini terkadang kita lupa. Nah, itu kalau ngelihat berarti 2019 ke 2021 ya ada jeda itu. Itu kamu lagi sibuk apa tuh? 2020 tuh pandemi. Jadi kebetulan Oh aku iya awal ya. bener 2020 Hmm. Februari tanggal 11 waktu itu aku sidang S1.
Oh, Jadi oke. setelah itu, ya intinya setelah keluar single pertama waktu itu lagi apa ya, lagi bagus-bagusnya lah aku di musik gitu kan. Jadi Oh, waktu itu oke. Mm, nggak produktif secara recording waktu itu mm, karena masih sering reguleran, mm, job-job mm. reguleran segala macam, main sana sini segala macam sampai Februari aku sidang. Terakhir aku ngambil job itu ngisi di 2020 itu di 27 Februari. Oke. Nah, Hmm, jadi aku ngisi malam itu selesai. Kebetulan karena kuliahku udah selesai di awal tahun, di awal bulan kemarin, jadi aku pulang dulu. Biasa kan kita udah selesai kuliah, yang aku udah lama nggak pulang, kebetulan buat hmm. ngejar kuliah, jadi aku pulang kampung dulu. Pulang kampung, Oke. karena mau baliknya itu sekitar tanggal 5 Maret. Tanggal Mm, 3 Maret itu kan udah diumumin waktu itu COVID kan. Dan udah mm. ada Iya, lockdown kecil-kecilan gitu-gitulah. benar, benar, benar. Jadi rada susah akses ke Jakarta. Dan ya itu, waktu itu aku nggak ke Jakarta juga untuk produksi dan segala macam. Oh, oke, oke. Oh, berarti semua kegiatan produksi kamu termasuk nulis lagu itu juga apa munculnya di Jakarta ya? Benar, benar. Aku Oh, dulu oke, sering oke. sering nulis lagu juga, cuman nggak seserius itu. Tapi di Jakarta Hmm. banyak banget inspirasinya. Waduh, ini berarti kota kenangan ya buat kamu. Oke, nah ini ngomongin soal nulis lagu ya. Dari 4 lagu ini kan kamu yang nulis ya. Berarti ini semua itu emang dari pengalaman kamu sendiri atau gimana? Aku pribadi memang kayak gitu sih. Mostly memang dari pengalamanku pribadi, tapi Hmm. gak menutup kemungkinan, apalagi single terakhir itu memang aku dapat dari orang-orang terdekatku, dari keluargaku, bahkan dari orang yang nggak aku kenal. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak sih kalau inspirasi. Jadi triggernya ada banyak. Misal ada satu case yang aku nggak ngerasain, tapi aku dengar temenku curhat ke aku mungkin gitu Hmm. kan. Jadi itu Hmm. jadi inspirasi gitu. Bahkan ada Oh. orang yang nggak aku kenal, mereka cuman sekedar curhat di story-nya kali atau di mana, Oke, dan aku ngelihat, nah itu bisa jadi inspirasi kayak gitu. inspirasi. Oke, oke, oke. Nah, ini sekarang kita ngomongin ke terkadang kita lupa ya. Lagu ini kan sebenarnya ngingetin kita buat kembali ya, kayak, oke kamu udah di titik ini, coba deh sekali-kali lihat ke belakang, nggak ada salahnya kok. Biar kamu itu kayak bersyukur, oh udah melangkah sejauh ini ya, gitu ya. Gimana kalau Benar, versi kamu? benar. Jadi terkadang kita lupa ini adalah untuk reminding sih ke teman-teman di saat ada masalah eh, satu masalah di hari itu bukan berarti seluruh kehidupannya akan hancur gitu loh. Jadi Ya, coba sesekali ngelihat ke belakang kita udah sejauh mana berjalannya. Coba sesekali ngelihat orang di sekitar yang mungkin lebih jauh dari kata cukup dibanding kita. Coba sesekali berterima kasih lah pada diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini gitu. Jadi intinya ya terus bersyukur lah karena ada beberapa problem itu memang jadi ya. bumbu-bumbu dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, itu poinnya. Kadang itu ya mungkin nggak menutup kemungkinan kita ya mungkin aku atau Sofwan itu pernah di titik kita itu kadang lupa seringnya itu kayak dongak ke atas mulu kayak ayolah sekali-kali ke bawah banyak loh yang harus kita syukuri karena kita sebagai manusia kayak udah manusiawi nggak sih dapat A tetap pengen B dapat B tetap pengen C gitu nggak sih Sofwan? Benar, benar, benar. Jadi Oke. sesekali ya itulah untuk kita refleksiin diri kita sendiri lah. Oke, oke. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di titik apa ya, ngerasain perjalanan ada kerikil-kerikil kehidupan di kalian gitu ya, listener nih. Boleh banget dengerin karena ini akan relate banget sama kalian ya. Kalian akan rasa ditemenin lah. Kalau aku sih ya, aku sebagai pendengar itu ngerasanya itu jadi kayak ditemenin terus dikuatin buat nggak apa-apa, ini bagian dari hidup, tenang aja gitu. Oke, nah ini kan udah banyak single nih ya yang dibuat dan juga udah rilis. Termasuk kalau lagu ini deh kita ngomongin yang terkadang kita lupa. Ini ada nggak sih challenge di bagian mungkin di beberapa partnya gitu? Karena ini kan ya udah biasa lah ya kalau kita ngomongin Sofwan bikin lagu dan rilis lagu gitu. Oke, kalau untuk terkadang kita lupa sendiri, itu bahkan teman-temanku lumayan ada beberapa yang shock lah karena tiga Kenapa single tuh? sebelumnya itu cinta-cintaan, Iya, galau-galau. heeh, iya Dan itu sih. di single keempat soal kehidupan. Heeh. Itu challenge pertama yang pasti aku keluar dari zona nyamanku. Itu yang satu. Mm-mm.
Yang kedua dari segi produksi sih. Kalau untuk penulisan lirik dan notasi kebetulan alhamdulillahnya aku nggak ada struggle. Cuman di saat Hmm. produksi itu aku lumayan mepet. Jadi hari ini aku pengen recording. Mm-mm. Bulan Maret aku pengen recording di aku lupa tanggal tepatnya. Aku ngabarin anak-anak besok karena kan aku solo karir jadi aku narikin beberapa pemain. Oke. Aku harus kontak mereka, aku harus kontak studio yang mixing Ya. masternya siapa sendiri, untuk Mhm. aktor dan publishernya siapa, jadi aku ngurus itu sendiri semuanya. Terus paling sekitar 1 mingguan, itu minggu depannya aku langsung recording. Itu kebetulan Mhm. di bulan puasa kemarin. Oke, iya iya. Bulan puasa, Waduh. Mhm. di bulan puasa itu kita startnya siang lah bisa dibilang siang. Mhm, Pokoknya mhm. buka puasa bareng di studio itu Ya. selesainya sekitar 15 menitan sebelum sahur kayaknya. Wow. Oke oke. Berarti padet banget ya. Itu kalau diestimasi semuanya itu sampai akhirnya selesai semua itu butuh waktu berapa kamu? Bisa dibilang kalau untuk bersihnya 2 sampai 3 minggu deh sampai lagu. Oke oke oke. Nah itu juga termasuk kalau ini, pure bikin liriknya sendiri itu butuh waktu berapa lama, Sofan? Aku lirik dan notasi kebetulan aku nulisnya di 2021. Mmm, Lirik dan notasi. mhm. Itu waktu itu cuma semalaman doang. Sehari, Mmm, bisa bilang 1 hari oke. doang. Nah, waktu itu ya, kamu yang tiba-tiba dari cinta-cintaan akhirnya kamu nulis tentang, apa ya, kehidupan, nilai-nilai kehidupan itu, apa waktu itu yang kamu pikirin? Jadi aku nggak mengkotak-kotakan juga sih sebenarnya. Cuman teman-temanku Mhm. karena mungkin terbiasa aja dengan yang Oh, oke. biasa karakterku kayak gitu tiba-tiba ini. Kalau aku pribadi sih memang apa yang aku rasain, apa yang aku lihat dan pengen aku ceritain, aku tulis. Oh, Jadi mhm mhm for no reason sih. Jadi apa kalau mhm. yang lagi kayak gitu ya aku lagi memang concern ke arah situ. Tapi masih Mmm, sosok lagu yang lain gitu loh. oke oke. Nah, ini aku mau, bedah lirik dikit boleh ya, di sini ya? Ya, Oke, di lirik pertama nih, "Hidup tak selamanya begini, cukup bersyukur untuk hari ini." Wah, ini kadang, gampang-gampang susah juga ya, kadang lupa gitu loh buat ngucapin syukur, buat hari ini dikasih apa, bisa tidur lagi, itu tuh kadang lupa gitu. Nah, ini kalau kamu sendiri, ini ada makna apa, ada makna tersendiri nggak dari lirik lagu ini? ada. Jadi untuk itu sendiri adalah ya kita nggak muluk-muluk. Kita tuh sebenarnya bukan bukan susah bersyukur ya, tapi kadang lupa ya aku bilang tadi. Oke. Dan Ya. kalau memang nggak bisa mensyukuri seluruh yang udah kita dapat, syukuri Mmm. dulu hari ini deh dari hal-hal kecil kayak kita masih dikasih nafas, masih bangun, masih ada nyawanya gitu loh. Iya iya. Heeh Terus makan, kita bisa heeh. makan. Itu menurutku satu little step yang harus kita Bener. apresiasi, yang harus kita syukuri. Jadi that's why Mhm. kenapa aku nulisnya di awal banget liriknya itu memang Mhm. kita selamanya begini cukup bersyukur untuk hari ini. Jadi ya udah mulai Mhm. aja dulu untuk yang hari ini dulu yang kita rasain beberapa menit sebelum ini dulu gitu. Oke, nah ini kelanjutannya nih. Percaya semua akan kita lalui meski kadang susah dihadapi. Lihatlah lebih dekat. Itu kalau 2 bait pertama itu aku, paham ya, terus lihatlah lebih dekat ini berarti arahnya maksudnya yang mana? Itu gabungannya ke ini, lihatlah lebih dekat mereka yang tak pernah kau lihat. Oh, oke, di bawahnya itu ya, mereka yang tak pernah kau lihat. Oh, oke oke. Berarti di sini ada, diri kita compare sama orang lain gitu atau gimana sih, Sofan? Eh, Gini sih, jadi sebenarnya ada banyak banget orang di luar sana yang Mhm. mungkin punya situasi kondisi yang jauh lebih lebih dari lebih jauh dari kata cukup dibanding kita. Oh, oke, ya, Tapi mhm. mereka looks fine, mereka Iya, punya masalah yang lebih gede dari kita kadang, tapi mereka mhm. jalanin hidup nggak ngeluh, yang masih ketawa gitu loh. Sementara kita yang udah dikasih makan enak, tidur enak, apa enak dan segala macam, kita lebih ngeluh dari dia. Gitu. Mhm Jadi mhm. ya hal-hal itulah yang jadi refleksi diri kita kayak, wah ternyata bisa dibilang gini sih, kurang pantas kita nggak bersyukur gitu loh. Nah, iya, setuju sih. Oke, nah dikit lagi ya. Terus mereka oke, ini berarti masih lanjutannya ya, mereka Ya, terlupakan tak berdaya tapi selalu tertekan sorry, selalu tereka senyum di wajahnya. Oke, kita yang terlihat lemah dengan yang kita punya terkadang kita lupa siapa diri kita. Wah, ini gongnya nggak sih?
Ya, itu refnya kebetulan. Oke, 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 oke. Ya, nah ini kalau kita ngomongin di lirik ya. Terus kalau kita loncat ke artwork, di situ aku lihat kamu dengan nuansa hitam putih. Di situ ada Sofwan lagi mandang ke atas gitu, entah itu sedang memandang apa, sedang memandang langit atau apa. Itu ada makna apa tuh di balik semua itu? Ah, nggak ada itu dari beberapa foto ngelihat itu kayaknya relate dengan lagu ini. Jadi ya udah intinya di saat kita mau photoshoot kan pasti kita mikir oh ini buat lagu apa. Iya, Itu udah iya. paling bisa kita kontrol adalah dengan pakaian kita lah dulu. Tapi kalau untuk ekspresi dan segala macam itu pasti natural. Jadi aku waktu sesi photoshoot itu juga banyak foto-foto yang mungkin kalau dilihat walaupun dengan pakaian yang sama nggak cocok nih dipakai untuk artwork ini gitu kan. Tapi yang penting yang harus kita rewind terus di dalam otak kita adalah lagunya tentang ini, lagunya tentang ini, lagunya tentang ini nanti akan dapat sendiri pose-pose mungkin yang akan cocok ke arah situ gitu sih. Oh, oke, oke, oke. Nah, dari tadi nih kita ngomongin terkadang kita lupa gitu ya. Nah, mungkin dari listener Bingkai Karya ini pengen banget dengerin eksklusif ya, dikit aja gitu, Sofan. Boleh nggak sih nyanyiin buat kita Boleh. lagu baru kamu ini? Boleh ya? Spill Nyanyiin dikit. refnya ya. Siap. Oke, boleh. Please welcome, Sofan. Mereka terlupakan tak berdaya, tapi selalu tereka senyum di wajahnya. Kita yang terlihat lemah dengan yang kita punya. Terkadang kita lupa di mana kini kita. Terkadang kita lupa siapa diri kita. Terkadang lupa. Yeay. Itu ya, sepotong aja ya buat listener ya. Ini buat listener yang mungkin kepo buat kelanjutannya lagu terkadang kita lupa. Ini bisa didengerin di mana aja, Sofa? Bisa didengerin di seluruh musik platform kesayangan kalian, di Spotify, iTunes, Joox, Reso, di TikTok, dan di Instagram juga udah ada. Kalau mau official lyric videonya udah ada di YouTube aku. Nih, oke. Di official YouTube kamu namanya, nama kamu ya? Sofwan Spasi Idris. Sofwan Spasi Idris. Oke, nah Sofwan, thank you buat waktunya. Kita Ya, udah bisa ngobrolin di rilisan lagu kamu terbaru ini. Semoga next time kita bisa ngobrolin lagi ya di karya-karya kamu, karena kita pasti akan nungguin apa yang jadi kejutan dari karya-karya kamu, Sofwan. siap. Selesai sudah obrolan kita, Sofwan, dalam kali ini. Semoga aku berharap next kita juga bisa berjumpa, kita akan ngobrolin hal lainnya juga. Atau mungkin kamu siapa tahu ya, Sofwan, Idris main ke Malang ya, nggak, kita nggak pernah tahu. Siap, doain.